Dewa Perang. Bab 576. Seorang diri menjemput ribuan orang. Itu sangat tidak sopan kepada orang, bukan? Ini adalah ibu kota provinsi. Apakah ini wilayah mereka? Oke, aku harap kamu bisa gila lagi nanti. Si Qingshan berkata dengan dingin. Ayo, mari kita bertukar tempat. Si Qingshan berkata lagi. Begitu adegan berubah, itu menjadi arena tinju hitam bawah tanah. Ribuan orang mengepung arena tinju hitam. Kartu truf dari bos provinsi semuanya telah diambil. Tuannya memandang Ye Junlin dan berkata sambil mencibir, jika kamu sendirian, jangan salahkan kami untuk pertempuran roda. Sang master memberi perintah, dan segera ratusan master bergegas menuju harimau putih. Pisau panjang di tangannya memancarkan cahaya dingin yang menyilaukan, dipenuhi dengan aura pembunuh. Baihu memandang orang-orang yang datang, dan senyumnya berangsur-angsur menjadi sombong. Ledakan. Dia meninju striker pertama dan mengirimnya beberapa puluh meter jauhnya. Setelah pria itu mendarat, tidak ada gerakan. Ledakan. Ledakan. Dentur. Ratusan orang menyerang bersama, dan pemandangannya terlalu megah. Di mata semua orang, bagaimana macan putih bisa bertarung lagi? Saya memiliki ratusan ribu master yang menyerang terus-menerus, dan saya bisa menghabiskan Anda sampai mati. Saya melihat ratusan orang menenggelamkan harimau putih seperti air pasang. Semua orang memiliki senyum di bibir mereka. Macan putih pasti akan kalah. Tapi hanya beberapa detik kemudian, wajah semua orang berubah. Karena mereka melihat seseorang diusir, semakin banyak. Setelah 1 menit, wajah semua orang menjadi serius. 3 menit kemudian, wajah semua orang penuh dengan ketidakpercayaan. 5 menit kemudian, mata semua orang akan terbang keluar. Tanpa alasan lain, ratusan orang semua jatuh ke tanah berteriak kesakitan. Di arena tinju hitam, hanya Baihu yang berdiri sendiri. Terlalu mampu, kan? 4 atau 500 orang tiba-tiba diselesaikan dengan tangan kosong, dalam 5 menit. Semua orang saling memandang, dan kemudian secara bertahap menyadari mengapa Ye Junlin hanya mengirim Baihu. Ini karena mereka cukup kuat. Hanya itu. Ayo yang lainnya. Aku akan menelepon sebanyak yang aku punya. Harimau putih itu tampak tidak puas. Lancang. Si Qingshan berkata dengan marah. Wilayahnya tidak seperti orang lain yang menjadi liar. Dia memberi perintah, dan ratusan master tinju hitam di bawahnya muncul satu persatu. Tentu saja, 3 terkuat belum muncul. Si Qingshan merasa bahwa mereka tidak perlu muncul. Hubungi aku. Satu persatu. Aku tidak akan percaya. Si Qingshan meraung. Ratusan master tinju hitam peringkat atas bergegas untuk menantang harimau putih satu persatu. Ledakan. Pertama. Kedua. Ketiga. 88. 99. Seluruh tubuh Baihu menjadi semakin berani, dan dia tidak terlihat lelah sama sekali. Para master tinju hitam yang melintasi ibu kota provinsi ini dipecat olehnya satu persatu. Pada akhirnya, wajah si Qingshan menjadi hitam. Fondasi ring tinju bawah tanahnya hancur total. Ini terlalu kuat, kan? Ratusan pertempuran roda master mau tidak mau. Kenikmatan memang menyenangkan, tapi tidak ada master sejati. Apakah ada master yang lebih kuat? Harimau putih berteriak. Para bos besar di ibu kota provinsi saling memandang dengan cemas. Terlalu sombong, bukan? Di ibu kota provinsi, mereka membuat keributan seperti itu. Bagaimana ini bisa ditoleransi? Terutama di situs si Qingshan. Si Buddha harus menunjukkan kartunya. Anak ini terlalu kuat. Semua orang bertanya. Si Qingshan menyipitkan matanya, dan cahaya berkedip. Biarkan binatang buas dan Raja Serigala keluar. Si Qingshan berkata dengan dingin. Segera, binatang buas dan Raja Serigala muncul. Segera, 2 napas yang sangat berbahaya merasuki penonton. Semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa, dan darah di sekujur tubuh mereka tampak membeku. Bab 577. Ayo, tolong Dewa Perang Yama. Binatang mati dari Thailand hanya setinggi 1,7 meter, dan kulitnya berwarna perunggu, seperti logam tuang. Memberi orang rasa kekuatan. Dia telah mempelajari Muay Thai kuno selama 30 tahun. Dan dalam 99 pertandingan pertarungan maut, dia membunuh musuh dalam waktu 30 detik.
Adapun Raja Serigala, masih ada rambut tebal di wajahnya, dan matanya bersinar dengan cahaya redup, benar-benar seperti serigala. Sebagai seorang anak, Raja Serigala tumbuh dalam kawanan serigala. Keterampilan bertarungnya menggabungkan segala sesuatu tentang serigala dan sangat kuat. Begitu keduanya muncul, mereka memberi penonton ancaman penuh. Semua orang kehabisan napas. Master seni bela diri yang paling kuat. Satu-satunya hal yang membawa orang dari ancaman kematian ketika mereka bertemu. Jangan bunuh dia. Si Qingshan memberi perintah. Raja Serigala berdiri dan tidak bergerak. Binatang mati itu mengangguk dan melangkah maju. Dia ingin memilih harimau putih. Baihu mengaitkan jari-jarinya. Ayo bersama. Hemat waktuku. Binatang buas yang mati dan Raja Serigala saling memandang dengan tidak percaya di mata mereka. Dia sepertinya terkejut dengan perilaku bodoh harimau putih itu. Dia meminta kalian berdua untuk naik bersama. Ayo naik bersama. Mata si Qingshan penuh dengan niat membunuh. Boom. Binatang mati dan Raja Serigala saling memandang. Dan binatang mati itu bergerak lebih dulu. Boom boom boom. Dengan setiap langkah yang dia injak, lapangan itu benar-benar hancur. Setelah 3 langkah, bang, kaca. Stadion tinju hitam langsung meledak. Terkejut. Adegan ini mengejutkan semua orang. Semua orang tahu bahwa arena tinju hitam terbuat dari bahan khusus, dan berapa kali dia menghancurkannya. Kekuatan mengerikan apa yang dia miliki. Binatang buas itu datang ke harimau putih dalam sekejap, dan dia menabrak harimau putih dengan satu lutut. Lutut ini pasti sebanding dengan kecelakaan mobil. Kekuatan tumbukan sama sekali tidak cukup untuk memaksa mobil sport beberapa ratus yard menabrak kereta. Hampir seketika, Raja Serigala juga bergerak. Wow! Dia memiliki kelincahan dan kecepatan serigala liar. Dan ketika dia mengayunkan ke depan, jaraknya puluhan meter, dan dia menyapu harimau putih dengan serangan yang cepat dan keras. Apakah itu binatang buas atau Raja Serigala? Selama dia menyentuh harimau putih, anggota tubuhnya pasti akan meledak. Keduanya adalah jurus pembunuh paling kuat. Selama bertahun-tahun, mereka telah menjadi mesin pembunuh. Penelitian harian adalah bagaimana membunuh orang dengan cepat dan efektif. Sangat buruk. Merasakan Raja Serigala dan binatang mati dalam jarak dekat, harimau putih itu tersenyum. Bang! Dia meninju lutut binatang mati itu dengan tangan kirinya. Tinju kanan menghantam cakar Raja Serigala. Courtesy of Death. Apakah ini memukul batu dengan telur? Menurut pendapat semua orang, ini adalah tindakan pengendalian diri. Bang! Harimau putih itu meninju lutut binatang yang mati itu. Retak. Segera, lututnya sekeras emas meledak. Puff. Seluruh tubuh binatang mati itu terbang keluar. Bang! Seluruh lengan Raja Serigala itu terpelintir dan berubah bentuk dengan pukulan dari harimau putih, dan dia berlutut tepat di depannya. Dalam sekejap, semua orang di antara penonton tercengang. Melihat ke lapangan dengan tidak percaya. Dua dewa pertempuran yang tidak kalah dalam 99 game dan 100 game terbunuh bersama. Jeritan binatang buas dan Raja Serigala membawa semua orang kembali ke dunia nyata. Keduanya kalah. Si Qingshan tidak bisa duduk diam lagi dan berdiri. Apakah ini terlalu kuat? Ye Junlin juga tersenyum. Dengan saudara-saudaranya di sekitar, tidak perlu baginya untuk mengambil tindakan. Invincible benar-benar kesepian. Berapa banyak orang yang kamu miliki? Ayo pergi bersama. Jangan buang waktu. Kata-kata Ye Junlin benar-benar membuat marah si Qingshan. Dia meraung, kemarilah. Tolong Dewa Perang Yama. Cao Huixiang, Guru, dan yang lainnya sangat bersemangat. Pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya akan datang. Boom. Ketika bayangan menginjak, tekanan seperti puncak gunung Tai memenuhi udara. Bab 578. Itu adalah mimpi buruknya yang tersisa. Dewa Perang Yama ada di sini. Dia bukan hanya pemegang rekor kompetisi pertarungan maut, tetapi juga Dewa Perang di Kerajaan Serigala. Identitas sebelumnya tidak penting. Yang terpenting, dia adalah Dewa Perang. Di zaman kuno, itu adalah jenderal yang tak terkalahkan. Ternyata semua orang hanya menganggapnya sebagai mesin petarung. Tapi sekarang berbeda, setelah mengetahui identitasnya sebagai Dewa Perang. Di mata semua orang, itu benar-benar berbeda. Ketika Anda datang ke dunia dan bergaul di antara orang-orang biasa, Anda seperti dewa. Yama God of War berpakaian sederhana,
mengenakan sweater hitam dan menarik topi. Yang menakutkan adalah dia mengenakan topeng setengah serigala. Begitu dia naik ke panggung, fokusnya tertuju padanya. Dewa Perang Yama datang ke lapangan selangkah demi selangkah. Suhu di lapangan turun tajam. Aura pembunuh menghantam tanah. Begitu orang-orang biasa ini bersentuhan dengan napas ini, mereka bernapas dengan cepat, dan bahkan mati lemas. Wajah mereka menjadi pucat, dan mereka hampir mati. Inilah momentumnya. Dewa perang di suatu negara harus setidaknya 1000 orang dibantai. Itu adalah aura pembunuh yang diasah di medan perang. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan petarung biasa. Begitu Dewa Perang Yama keluar, si King Shan dan yang lainnya segera menjadi bersemangat. Maaf jika harimau putih bisa bertarung lagi. Bisakah itu lawan Yama God of War? Bunuh dia. Aku akan memberimu hadiah 1 miliar. Si King Shan berteriak. Saya akan menambahkan 100 juta. Saya akan menambahkan 300 juta. Semua orang mulai memotivasi. Harga naik secara bertahap. Selama Dewa Perang Yama membunuh harimau putih, dia akan mendapatkan 2 miliar. Inilah yang diimpikan banyak orang. Bahkan Dewa Perang Yama tidak terkecuali. Matanya bersinar dengan ganas. Untuk uang ini, dia ingin bertemu dewa untuk membunuh dewa. Melihat seorang Buddha untuk membunuh seorang Buddha. Di mana pria itu? Yama God of War bertanya dengan suara rendah. Semua orang menunjuk ke harimau putih. Dewa Perang Yama berjalan menuju macan putih selangkah demi selangkah. Ada aura bahaya di sekujur tubuhnya. Seolah-olah Shuro, yang terlahir kembali dari neraka, datang. Ketika dia marah, dia pasti akan mengubur jutaan mayat, dan darah mengalir ke sungai. Menakutkan. Sangat buruk. Yama God of War berdiri di depan harimau putih dan menatapnya. Saat keempat mata bertemu, wajah Yama God of War berubah liar. Dia. Bagaimana mungkin dia? Hehehe. Bibir Yama God of War menggeliat. Menatap harimau putih itu lama sekali dan tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak bisa melupakan pria ini. Malam itu, orang ini dan total 19 orang dari 18 kavaleri kesengsaraan surgawi pertama kali mengalahkan pasukan puluhan ribu negara serigalanya secara langsung. Setelah itu, 19 orang memasuki negara serigala, tak terkalahkan dan menyapu sepanjang jalan. Semalam, kerajaan serigala dihancurkan. Sebagai dewa perang kerajaan serigala, dia juga dikalahkan, dan dia hanya bisa menyaksikan negara itu mati. Dewa perang Huaxia Kunlun adalah yang paling menakutkan yang pernah dilihatnya. Bawahannya bahkan lebih berani dan pandai bertarung, tak terkalahkan di dunia. Terutama orang di depannya, memberinya bayangan seumur hidup. Itu adalah mimpi buruknya yang tersisa. Menjebaknya seumur hidup. Sekarang setiap malam aku bermimpi. Itu adalah pemandangan negara serigala dihancurkan malam itu. Dan wajah kejam dari Raja Pertempuran Macan Putih muncul. Setiap kali saya bermimpi, saya bangun dengan ketakutan. Pria itu terlalu kuat. Dia tidak bisa melupakan adegan satu orang membobol kam 10.000 orang dan membunuh mereka bola-balik. Hari ini, dia benar-benar melihatnya di sini. Dia mengerti bahwa faksi Dewa Perang Kunlun terlalu kuat. Beri dia 100 tahun, dan dia tidak bisa lagi membalas dendam. Sekarang dia hanya bisa terus berpartisipasi dalam kompetisi pertempuran, untuk melampiaskan emosinya. Perlahan-lahan mengolah, untuk menggiling bayangan yang dibawa Dewa Perang Kunlun kepadanya. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan bertemu dengan Raja Pertempuran Macan Putih. Benar. 5 Raja Perang di Tiongkok hampir tidak dapat dipisahkan dari Dewa Perang Kunlun. Raja Pertempuran Harimau Putih ada di sini, yang berarti Dewa Perang Kunlun juga ada di sana. Bab 579, Jenderal yang dikalahkan dari Kerajaan Serigala bertemu dengan Dewa Perang Kunlun. Dia melirik dan melihat Ye Junlin duduk di belakangnya. Boom. Pada saat ini, Dewa Perang Yama merasa pusing. Hampir pingsan. Melihat tatapan Ye Junlin, Yama God of War bernafas sebentar, hampir tercekik. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin, dan dia tidak bisa berhenti gemetar. Puff. Yama God of War tidak mematuhi kakinya, dan berlutut di depan White Tiger War King. Suaranya cukup keras untuk didengar semua orang. Adegan ini mengejutkan penonton. Tidak ada yang mengharapkannya. Bahkan Ye Junlin tercengang. Ada apa dengan anak ini?
Bukankah kamu datang untuk melawan harimau putih? Kenapa kau berlutut saat kita bertemu? Yang lebih tidak bisa memahami adegan ini adalah si Qingshan dan yang lainnya. Apa yang terjadi dengan Dewa Perang Yama? Bagaimana cara berlutut ke musuh? Apa yang sedang terjadi? Apakah ini palsu? Apa yang saya lihat? Semua orang menggosok mata mereka. Bertanya-tanya apakah mereka salah. Ini yang terkuat di Asian Death Contest. 188 game tanpa kekalahan. Tidak ada yang namanya musuh. Mengapa Anda berlutut ketika Anda melihat seseorang? Mereka tidak mengerti. Tetapi Baihu secara bertahap mengerti. Sesegera mungkin, Dewa Perang Yama memakai topeng setengah serigala. Tapi harimau putih masih mengenalinya. Dari mata dan nafas. Kamu adalah Dewa Perang Yama Kerajaan Serigala. Baihu bertanya ragu-ragu. Dewa Perang Yama mengangguk dan berteriak. Kerajaan Serigala yang kalah akan membayar upeti kepada Dewa Perang Kunlun dan Raja Perang Macan Putih. Hai. Semua orang tersentak. Semua orang tercengang ketika mereka mendengar teriakan Dewa Perang Yama. Dewa Perang Kunlun. Raja Pertempuran Harimau Putih. Apa ini semua tentang? Semua orang tidak bisa memahami niat Yama God of War untuk sementara waktu. Setelah mendengar teriakan Dewa Perang Yama, Ye Junlin menggosok pelipisnya tanpa daya. Ketika dia datang ke ibu kota provinsi kali ini, dia berencana untuk tidak mengungkapkan identitasnya. Jadi dia menggunakan kekuatan untuk menyelesaikan kekacauan di ibu kota provinsi. Tapi di mana saya bisa memikirkannya? Jenderal yang kalah dari negara serigala benar-benar muncul. Bukankah itu mengungkapkan identitasnya? Sulit. Ye Junlin tersenyum tak berdaya. Dewa Perang Yan Luo, apa yang kamu lakukan? Cepat dan bunuh dia. Si Qingshan cemas dan berteriak. Ya, apa yang kamu lakukan? Berlutut untuknya. Semua orang tidak bisa mengerti dan melihatnya dengan tak percaya. Dewa Perang Yama tidak berbicara, hanya melihat kerumunan, dan perlahan melepas setengah dari topeng serigala. Hei! Baru pada saat itulah semua orang melihat dengan jelas seperti apa separuh wajah Yama. Satu demi satu bekas luka yang saling bersilangan, sangat menakutkan. Dewa Perang Yama berkata dengan suara rendah, apakah Anda tahu siapa yang meninggalkan bekas luka ini untuk saya? Si Qingshan memandang semua orang dengan wajah bingung dan penasaran. Raja Pertempuran Harimau Putih di depanku, yang menyerahkannya kepadaku dalam perang kerajaan serigala. Kata Dewa Perang Yama. Boom. Apa? Kerajaan serigala sedang berperang untuk menghancurkan negara. Mungkinkah itu Dewa Perang Kunlun? Ekspresi semua orang berubah liar. Ini adalah bagaimana saya kembali ke akal sehat saya. Nama-nama Dewa Perang Yama tadi adalah Dewa Perang Kunlun dan Raja Perang Harimau Putih. Kalian benar-benar berani. Siapapun berani bergerak. Dewa Perang Yama tiba-tiba mengangkat suaranya. Dengar. Yang berdiri di depanku adalah Macan Putih, salah satu dari 5 Raja Perang di Tiongkok. Dia membunuhku hari itu. Negara Serigala. Dewa Perang Yama memandang Ye Junlin yang sedang duduk tidak jauh. Yang mana dunia yang tak terkalahkan. Mimpi buruk semua negara. Iblis besar di mata para prajurit, Dewa Perang Huaxia Kunlun. Yama berkata dengan hati-hati. Hei! Yama God of War mengucapkan 2 kalimat. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Keheningan sampai ke titik di mana jarum bisa terdengar. Bab 580. Puluhan miliar dana amal. Boom. Momen ini terlalu mengejutkan bagi si Qingshan dan yang lainnya. Mereka tidak pernah mengerti bahwa orang yang akan mereka hadapi adalah Dewa Perang Kunlun. Dipahami. Mengapa faksi Yuan Sanhe jatuh? Mengapa grup Sansing menarik diri dari Huaxia? Mengapa grup Yunting tidak terkalahkan? Karena itu adalah Jenderal Kunlun. Kalau tidak, siapa yang bisa menggerakkan kedua kekuatan ini? Khususnya Sansing Group. Ibu kota provinsi harus memberikan berbagai kebijakan preferensial, apalagi diusir. Hal-hal yang mustahil. Hanya beberapa hari yang lalu, Jenderal Kunlun kembali ke Suzhou dan Hangzhou. Waktunya sangat tepat. Dalam sekejap, mereka semua mengerti. Puff, puff. Semua orang berlutut satu per satu. Tidak heran hanya satu orang yang berani memprovokasi ribuan dari mereka. Raja Pertempuran Harimau Putih terkutuk ini yang memusnahkan negara dengan 19 orang. Benar saja. Mereka tidak punya pilihan selain patuh. Kami salah. Kami hanya ingin tidak mati. Si Qingshan berteriak. Semua orang membenturkan kepala mereka ke tanah.
Ye Junlin berdiri, berjalan ke Dewa Perang Yama, dan berkata, ikuti aku di masa depan. Dimengerti. Dewa Perang Yama mengangguk. Ye Junlin memandang si Qingshan dan yang lainnya lagi. Kenapa aku menginginkan hidupmu? Sekarang apa yang kamu lakukan harus patuh. Kamu tidak bisa menyentuh hal-hal yang bukan milikmu. Aku tidak peduli siapa di belakang panggungmu. Jika kamu tidak setuju, kamu bisa menyentuhku. Saat Ye Junlin mengatakan ini, semua orang ketakutan setengah mati. Siapa yang begitu berani menyentuh Dewa Perang Kunlun? Tidakkah kamu berani meminjamkan 10 keberanian kepada mereka? Jenderal, kami tidak berani. Mereka juga tidak. Si Qingshan tersenyum malu. Kamu tidak diizinkan menyebarkan berita. Aku ingin melihat siapa yang berani mengingini di sini. Ye Junlin berkata dengan dingin. Si Qingshan dan yang lainnya berkeringat dingin. Dewa Perang Kunlun akan menyerang mereka yang mengambil kesempatan untuk datang ke Jinling untuk merebut wilayah itu. Mereka segera memikirkan seseorang, Chu Renxiong dari keluarga Hua Haichu. Beberapa hari kemudian, dia akan menyerang keluarga Zhao, dan dia akan memasuki Jinling dengan paksa. Selain itu, mereka yang telah disakiti olehmu, tolong beri kompensasi. Kamu harus menenangkan semua orang, dan aku akan mengirim seseorang untuk menonton. Kata Ye Junlin. Dimengerti. Kunlun God of War. Semua orang mengangguk penuh semangat. Juga, Dewa Perang Kunlun. Aku bersedia memberikan 2 miliar untuk amal. Kata si Qingshan. Saya bersedia menyumbangkan 1 miliar untuk amal. Yang lain juga berkata, segera, puluhan miliar dana amal akan tiba. Para pemimpin ibu kota provinsi tercengang. Seperti yang diharapkan dari Dewa Perang Kunlun. Satu tembakan untuk memecahkan masalah kerusuhan di ibu kota provinsi. Bahkan mengumpulkan puluhan miliar amal sekaligus. Benar saja, orang yang kejam membutuhkan lebih banyak orang yang kejam untuk memperlakukan mereka. Semua orang tertawa. 1 hari lagi berlalu. Ye Junlin tidak pernah muncul. Belum bisa dihubungi. Sejujurnya, Li Ziran sedikit panik. Dia tidak khawatir tentang pelarian Ye Junlin. Dia terutama khawatir sesuatu akan terjadi padanya. Ketika keluarga Zhao sedang sakit kepala, Zhang Wentao datang. Wentao, bagaimana kabarmu? Wu Mulan bertanya dengan penuh semangat. Nenek mengecewakanmu. Aku mencoba yang terbaik. Zhang Wentao memiliki wajah sedih. Sangat tidak berdaya. Ah, berita ini sama saja dengan pukulan besar dan berat bagi keluarga Zhao. Zhang Wentao adalah satu-satunya harapan mereka. Apa yang terjadi dengan Wentao? Wu Mulan bertanya dengan gugup. Tubuhnya bergetar tanpa sadar. Bersambung.